Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah dan kita sedang berkunjung ke kandang onta. Di sini kita bisa melihat onta-onta di sekitar kandang ini sebagai bentuk tadabbur kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah yang hampir setiap Jumat kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibil? Ibil adalah onta-onta ini. Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna yang dimiliki adalah Al-Khaliq, yang maha mencipta, Al-Ibda, yang mencipta tanpa contoh apapun. Kemudian At-Taqdir Al-Mustaqim, Allah yang mencipta dengan ukuran yang sangat sempurna. Setiap makhluk Allah memiliki hikmah-hikmah. Maka Allah menyuruh kita untuk mentadaburi salah satu hewan ciptaannya, yaitu onta. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihissalam, kaum Saleh pun diuji dengan onta, diuji dengan naqah, yang akhirnya menjadi penyebab dibinasakannya mereka, karena mereka tidak mau untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulullah Saleh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah juga yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa qadima qaumun min uqlin au urainah, telah datang sebuah kaum dari daerah Al-Uql, daerah Uql atau daerah Urainah. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, fajtawawul Madinah, mereka mengalami demam Madinah, karena Madinah memiliki cuaca yang sangat ekstrim, panas, dingin, angin, yang merupakan iklim kontinental, yang seorang yang bersabar di kota Madinah sampai wafat tinggal di kota Madinah, dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Sehingga dahulu para sahabat berangan-angan untuk tetap tinggal di kota Madinah, ya. Akan tapi mereka harus berjihad fisabilillah, sehingga demi kepentingan yang lebih besar mereka mengorbankan harta mereka, diri mereka untuk jihad fisabilillah, keluar ke Syam, keluar ke Irak, keluar ke Mesir untuk mendakwakan agama Islam ini, dan sampai agama Islam ke negara kita, ke negeri kita, negeri Indonesia ini, karena jasa mereka. Semoga Allah SWT meridhai mereka dan mengangkat derajat mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang Jazirah Arab, tapi ketika masuk ke kota Madinah, mereka masih mengalami demam yang sangat tinggi. Sehingga Nabi SAW katakan, fa'amara lahum Rasulullah SAW biliqahin, maka Nabi SAW menyuruh mereka pergi ke kandang onta. Nabi SAW menyuruh mereka untuk pergi ke kandang onta. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka Nabi SAW menyuruh mereka, orang-orang Uql dan orang-orang Urainah ini, untuk minum dari air kencing onta tersebut dan susunya, sehingga ini harus dicampur. Ya, di sini ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fafil qissati dalilun ala tadawi wa tatabub, bahwa dalam kisah hadis ini, kisah kaum dari Uql dan Urainah ini menunjukkan bahwa dalil bolehnya kita tadawu, yaitu berobat, tatabub, bertanya kepada orang yang mengerti kesehatan. Ini dijelaskan dalam kitab Tibun Nabawi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian secara fikih beliau menyebutkan wa dalilun ala taharatin bauli maqulil lahmi, dan ini juga menunjukkan dalil sucinya atau tidak ada najis dari baul, yaitu air kencing hewan-hewan yang dagingnya bisa kita makan. Ya, ini diantara faedah fikih yang bisa kita ambil. Maka dalam kisah tersebut, ya, dari kisah tersebut kita bisa memetik hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa diantara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan adalah At-Tabib. At-Tabib adalah zat yang maha menyembuhkan, maha mengobati hamba-hambanya yang sakit. Karena Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam ujian, bahwa dunia ini adalah darul bala. Darul bala, di antara bala yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita adalah kepada diri kita. Diri kita Allah uji dengan sakit, kemudian keluarga kita, kemudian harta kita, semuanya adalah ujian bagi kita. Hendaklah kita bersabar terhadap dunia ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Asy-Syafi,
Asy-Syafi artinya zat yang mau menyembuhkan. Jadi ketika kita minum air kencing onta ataupun air susu onta yang kita mix, kita campurkan, kita combine, jangan sampai ada keyakinan ini bisa menyembuhkan sendiri. Tetap kita bertawakal, bersandar kepada Allah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan.